Nah ketika saya di dalam penjara, baru saya oh jangan-jangan nih Allah kirim saya ke penjara ini untuk saya nemuin jawaban ini. Ya akhirnya pas setelah saya 3 tahun, setelah saya menjalani dalam penjara itu, pas mau pulang baru saya sadar, oh jadi hikmahnya ini saya dimasukkan ke penjara itu biar saya nemuin hidayah ini. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Jangan panggil Ustaz dong. Jadi panggilnya apa nih? Kalau Ustaz kan ada LCMA. LC langsung ceramah. Kalau saya nggak ada, saya paling ada gelar SAG, Sarjana Alam Gaib ya. Masya. Itu bercanda bapak-bapak musola tuh. Jadi kita panggil apa nih? Abang aja. Abang aja, oke. Oke, kita ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf katanya. Jalah. Kenalan dulu Bang Leh. Ya, alhamdulillah ya, nama saya Muhammad Ali Yusuf. Itu nama Islam saya. Nama asli KTP saya namanya Joshua Suib namanya. Di KTP. Di KTP. Biasa-biasa orang sih kenalnya dari kecil saya namanya Jojo. Jojo, oke. Ya, waktu saya mualaf tahun 2011 itu ada orang yang menyarankan ketika saya mualaf itu untuk diganti namanya. Maka dimusyawarahkan sama orang-orang ahli masjid, nama saya itu jadinya Muhammad Ali Yusuf. Muhammad Ali Yusuf. Ya, jadi ada yang panggil saya Ali Yusuf, ada yang orang yang panggil saya Ali, ada yang panggil saya Yusuf. Tapi masih ada yang panggil Jojo. Ada juga teman-teman yang itu kalau panggil Jojo berarti teman kecil saya nih. Orang lama nih ya. Iya benar. Saya menarik ketika diceritain sama kawan bahwa akan ada Bang Jojo mau datang gitu. Setelah masuk Islam, otomatis kan ada kegiatan yang berubah. Kegiatan saat ini apa Bang? Saya kegiatan saat ini kan office di tempat teman saya di daerah Pejaten. Kita tuh di bidang event, di bidang IO. Saya Senin sampai Jumat di situ. Untuk syuting juga sama teman-teman JBN, jangan berhenti nakal juga. Dia di situ juga. Ya alhamdulillah, sama ngajar-ngajar setiap habis zuhur kita sholat jamaah di kantor itu. Kita buka kitab lah, ngajar-ngajar, kasih ilmu lah sedikit gitu. Tapi memang lingkungan itu masih belum teman-teman yang sudah metamorfosis belum? Kalau untuk berubah sampai seperti saya sih nggak bisa seinstan itu juga ya. Paling ya alhamdulillah, maksudnya yang meninggalkan ya kebiasaan adat istiadat jahiliyahnya kayak yang minum khamar, kayak narkoba gitu sih alhamdulillah udah enggak gitu. Nah udah mulai sholat kayak gitu pelan-pelan. Alhamdulillah. Kayak gitu. Walaupun belum bisa semuanya, tapi ada beberapa yang udah tahu pentingnya sholat berjamaah, pentingnya itu duduk di majelis taklim, nanya-nanya perkara agama tuh udah mulai. Tapi dulu basically sebelum masuk Islam tuh Bang Jojo nih, Katolik atau Protestan? Protestan. Dulu. Saya tahun 2006 itu dibaptis di Manado dulu waktu saya SMA kelas 3. Di sana tuh di Manado. Jadi keluarga besar Manado. Iya. Keluarga dari ayah ya. Ayah Manado. Orang Manado. Ibu bukan Manado. Kalau ibu orang Jakarta. Ibu orang Jakarta. Manja berarti ya. Apa tuh? Manado Jakarta. Manja. Tapi ketika masuk Islam, sikap keluarga gimana tuh Bang? Kalau ibu saya ya alhamdulillah senang, dan dia ya itu udah pilihan hidup saya. Tapi kalau waktu awal-awal tuh ayah saya tuh agak-agak gimana ya? Mungkin kecewa ya. Kurang lebih kayaknya ada 4 bulan lah saya nggak pernah dihubungin. Kan dulu saya waktu itu kan masih di dalam penjara ya waktu itu. Oke, boleh dong cerita dong, detail dong. Asik nih. Jadi waktu tahun 2011 saya masuk penjara. Nah, saya pas di dalam penjara tuh saya lihat orang sholat gitu kan segala macam. Sebenarnya dari sebelum di penjara itu saya udah bertanya-tanya juga gitu. Maksudnya saya udah di dalam keadaan kehidupan yang udah mentok nih kayaknya nih. Maksudnya apalagi kayaknya yang saya cari di dunia ini. Kayaknya udah apa nih, hati kecil saya udah bertanya-bertanya gitu kan.
Terus pas saya masuk penjara, saya lihat ini, terus di polsek, terus di rutan gitu kan, saya lihat orang pada baca Al-Quran, kayaknya ini nih kayaknya nih, yang saya belum cobain di dunia ini kayaknya gitu. Tadi saya pikir kayaknya ini yang belum saya cobain di Indonesia, ngeliatnya syahdu gitu, ngeliat orang baca Al-Quran segala macem. Nah terus ada perjalanannya nggak gampang juga ya untuk mau ninggalin. Saya udah dari awal udah berencana mau ninggalin gitu. Dunia kayak gitu. Nah, tapi pas datang ke di satu blok penjara itu, pas saya datang itu ternyata di kamar saya itu yang isinya penuh orang narkoba, orang nonton porno. Iya, sampai orang ya laki-laki sama laki-laki itu. Jadi ujian saya tuh berat banget memang kalau untuk saya. Niat saya udah pengen jadi orang bener gitu. Gimana sih saya pengen belajar agama. Nah sampai ada ternyata di blok itu, di kamar nomor 1-nya itu ternyata isinya orang-orang ahli masjid. Jadi orang-orang yang udah tobat ke masjid. Nah dia ngeliat saya, kayaknya ngeliat gitu. Udah ditarik aja kamu kamar sini, tapi kamu tidur di bawah situ mau nggak? Saya bilang nggak apa-apa bang, yang penting jangan di situ. Saya bilang gimana? Saya tiap hari saya ngeliat TV. Kan fasilitas itu kan ada TV, ada film porno, ini orang makin narkoba di situ. Gimana saya mau bener gitu kan? Betul. Akhirnya udah saya ikut itu. Nah orang yang di kamar itu ada, saya inget banget dia itu. Kalau nggak salah seorang aktivis Muhammadiyah gitu. Dia nyaranin saya, orang Manado juga kan. Di blok itu jadi rata-rata orang Manado. Jadi dia nyaranin saya, ya udah kamu diikrarkan aja Islamnya biar nama kamu juga ganti gitu. Saya bilang nggak usah lah bang, ya udah saya udah masuk Islam, saya udah amal Islam. Saya nggak perlu gitu-gitu. Saya bilang, iya tapi kamu perlu ntar biar kamu nanti ada surat mualafnya gitu kan. Ada surat mualafnya, keterangan mualaf, terus kamu bisa ganti nama kamu juga gitu. Oh ya udah, akhirnya dibawa dituntun sama dia di masjid sehingga tahun 2011 tanggal 11 bulan 11 2011 tuh secara kebetulan angkanya kayak gitu. 11 bulan 11 tahun 2011. Masya Allah. Nah itu ada sertifikat saya itu mualaf di situ. Nah dimusyawarahkan sama ahli masjid itu, nama saya jadinya Muhammad Ali Yusuf. Gitu. Tapi tadi kan abang bilang karena ngelihat teman-teman yang lagi baca Quran mungkin ini nih jalannya gitu. Ada nggak hal lain yang men-trigger abang akhirnya sampai memutuskan gue kayaknya harus login nih ke Islam gitu? Iya, itu pertanyaan hati saya sebelum saya masuk penjara tuh udah kayak gitu, udah bertanya-tanya saya harus ngapain di hidup saya nih gitu maksudnya. Karena kan hari-hari kerjaan saya tuh udah ke diskotik aja gitu, narkobaan, pokoknya pergaulan bebas lah, udah sampai tahap mentok gitu menurut saya. Apaan lagi? Nah ketika saya di dalam penjara baru saya oh jangan-jangan nih Allah kirim saya ke penjara ini untuk saya nemuin jawaban ini. Ya akhirnya pas setelah saya 3 tahun setelah saya menjalani dalam penjara itu, pas mau pulang baru saya sadar, oh jadi hikmahnya ini saya dimasukkan ke penjara itu biar saya nemuin hidayah ini. Oh jadi setelah itu baru saya nggak ada penyesalan, baru saya merasa bahwa saya ini di dunia ini orang yang paling merasa beruntung masuk penjara. Kalau orang lain mungkin nyesel, malu, aib gitu. Kalau saya merasa bangga dan beruntung gitu. Karena mungkin satu-satunya cara Allah kasih saya hidayah cuma dengan penjara. Kalau yang lain-lain mungkin nggak mempan gitu. Jadi saya pikirnya. Masya Allah, Masya Allah. Tapi sebelum masuk Islam dulu atau sudah kepikiran mau masuk Islam, pandangan abang terhadap Islam apa sebelum kenal Islam ya, atau tertarik sama Islam? Oh gitu. Iya. Kalau ada teman saya ada yang Islam gitu, anak rohis, pernah ada juga teman main bola saya gitu SMA. Itu kalau lagi sholat, ya paling saya gini-gini, lu ngapain lu sholat, dibohongin lu. Saya begitu, terus kiblatnya saya salah-salahin gitu. Kiblatnya yang mana? Jadi nanya saya arah-arahin aja ke sana, misalnya kiblatnya paling ke sana. Kiblatnya mana nih? Ke sana gitu. So, dia nggak bawa sejadah, saya kasih apaan gitu, pakai pokoknya saya jail-jailin deh. Pokoknya saya kata-katain dulu gitu. Lu ngapain sholat dibohongin? Lu sholat ngapain coba dibohongin lu gitu. Kayak gitu. Kenapa gitu. ada pikiran begitu bang? Hah? Enggak, emang demen. Sengaja ke temen atau memang ada tendensi sendiri terkait Islam? Enggak ada, memang menurut saya tuh agama nggak penting aja gitu dulu. Maksudnya apaan gitu pentingnya agama gitu. Jadi sampai ke tahap ya apa ya? Ya ngapain gitu ngejalanin agama, pentingnya apa? Ya biasa pada umumnya orang pemikiran, yang penting gue nggak ngerugiin hidup orang, ya kayak gitu aja. Biasa pemahamannya gitu. Itu kalau dulu waktu SMA tuh ada teman-teman misalkan yang pakai celana cingkrang gitu kan. Ya itu kalau lewat lu
wah bawa mercon gitu-gitu. Disengin kayak gitu-gitu. Terus ada temen sekolah kan dulu sekolah negeri. Ada yang pakai hijab syar'i gitu lah ya. Nah tuh saya sering jahilin tuh. Ada katanya nih perempuan syar'i banget, kok tutup banget gitu kan. Saya jahilin, saya colek aja tuh pernah tuh. Iseng saya jahil begini, nangis dia bilang, dicolek dong nangis, gimana didodorin lo? Dulu saya digituin, lu dicolek dong nangis, gimana didodorin lo? Gitu, sampai lama-lama saya ya tertarik lah. Terus pas lagi pelajaran agama dulu pas kelas 3 juga kan, ada nih guru agama saya datang. Setiap datang dia ngeliat muka saya, kafir keluar lo katanya. Selalu tuh jadi gitu tuh, kafir keluar lo katanya. Udah tuh saya keluar. Nah kan orang pada belajar agama mungkin sekitar 2 jam gitu kan. Yes. Nah saya ke perpustakaan tuh. Saya baca-baca cerita-cerita tentang Nabi. Cerita-cerita tentang Nabi apaan yang menarik ya di perpustakaan gitu kan. Nabi versi Islam, versi Kristen? Nggak tahu deh tuh kitabnya, pokoknya cerita-cerita tentang Nabi aja. Sampai dulu pemahaman saya begini, oh ternyata Nabi Isa nih, Tuhan Yesus dulu pemikiran saya. Tuhan Yesus itu punya jalannya sendiri, Nabi Muhammad punya jalan sendiri, Islam punya jalan sendiri, Tuhan Yesus punya jalan sendiri, sama-sama. Ini ternyata Tuhannya satu Allah gitu, pemikiran saya. Tapi ini jalannya cuma masalah beda doang. Pemikiran saya awal dulu begitu. Oh begitu sempat ada. Saya sempat ternyata pemikiran awal saya begitu gitu. Oh ternyata orang Kristen, orang Islam sama aja dilihat dari cerita-ceritanya ya kayak begini. Tujuannya satu Allah juga. Cuma kalau di Kristen nyebutnya Allah, kalau di Islam nyebutnya Allah. Cuma itu doang. Jadi saya belajar baca-baca buku sejarah tentang para nabi ya begitu aja. Di 11-12 lah pikirnya sama aja lah. Iya, jadi menurut saya ya udahlah, ya sama aja gitu kan, semuanya sama aja. Jadi saya pikir ya nggak terlalu penting juga lah gitu agama dulu ya gitu. Itu waktu di Manado atau sudah di Jakarta? Itu masih di Jakarta. Lalu pas kan saya belum pernah pulang ke Manado tuh ketemu oma saya apa segala macem. Ya akhirnya saya ke Manado di sana. Nah itu dibawa ke gereja terus dibaptis tuh kan, direndemin di air gitu kan. Direndemin di air jadi kayak dipegangin sama pendetanya gitu kan, dalam nama Bapa Tuhan Roh Kudus, dicelupin ya kan, celupin udah habis itu udah orang pada salaman pada gini-gini kan. Terus ya udah terus saya di situ udah kamu nanti kalau udah lulus kuliah udah kerja nanti kamu mau dicalonin nih sama cucunya pendeta. Jadi ada cewek gitu cucunya pendeta, udah kamu cocok nih orang Jakarta sama orang Manado udah katanya di sini. Nah pas saya masuk penjara juga ayah saya sama temen-temennya koleganya itu datang ngelihat kayaknya dia cocok nih kayaknya kalau jadi pendeta gitu. Jadi saya tuh mau disekolahin pendeta. Iya saya tuh pengen dijadiin pendeta waktu itu. Waktu awal saya masuk penjara, terus datang kasih tahu saya disupport, kasih uang gitu kan, ya udah sabar aja gitu kan segala macem. Ya sampai pada akhirnya lama-lama ayah saya tahu saya masuk Islam gitu. Apa tanggapan pertama bokap ketika masuk Islam? Ya dia nggak ngomong apa-apa, cuma saya tahu dia pasti kecewa karena kan dia punya pengharapan besar ke saya gitu kan. Saya bisa nuntun adik-adik saya, bagus saya kan kalau udah orang biasanya kan kalau orang udah masuk penjara terus dia jadi pendeta gitu kan, dia kesaksiannya pasti kan lebih masuk kepada jamaah kayak gitu. Nah ternyata ya kebalikannya malah saya pakai peci gitu kan, saya belajar agama. Ya akhirnya ayah saya agak kecewa, saya sampai akhirnya kurang lebih 4 bulan saya nggak komunikasi sama orang tua saya. Jadi secara basic keluarga tuh memang Kristen yang taat ya bang? Iya taat banget, ayah saya itu orang yang taat banget. Orang keluarga saya itu keluarga Kristen yang taat banget. Setelah masuk Islam udah pernah ketemu sama neneknya lagi di sana? Ketemu udah. Waktu itu nenek saya tuh bahkan datengin saya dari Manado itu, dia cuma pengen ketemu saya. Akhirnya iya ayah saya tuh nggak mau ngomong sama oma saya itu kan karena mungkin satu takut oma saya kecewa kalau saya udah masuk Islam. Yang kedua itu ya maksudnya malu lah gitu kan, anaknya nakal gitu masuk penjara. Tapi oma saya tetap pengen ketemu. Ya udah ketemu saya, peluk saya, nangis. Ya udah ini sudah nganapi jalan hidup kan ini kan, dia bilang gitu kalau bahasa Manado ini kan udah jalan hidup kamu ya udah gitu. Ya sampai sekarang sih alhamdulillah baik-baik aja sih, nggak ada masalah. Nyanda marah tapi waktu oma? Enggak. Kalau nyanda marah tuh? Nyanda marah. Bang,
Dulu kan sebelum masuk Islam tuh boleh kita bilang chaos banget hidupnya, gelap, dark banget kayaknya. Ada perbedaan nggak ketika masuk Islam sama sebelum masuk Islam dulu? Iya, perbedaannya maksudnya kalau dulu kan kita nih misalkan udah nyari uang yang haram gitu kan, kita jual narkoba. Saya sampai dulu kan jual narkoba juga kan. Masuk berarti gara-gara narkoba ya? Iya, kita jual narkoba dulu. Terus nah uang dari narkoba saya itu ya saya pakai buat ke diskotik malam-malam. Jadi kehidupan saya udah katakan full haram gitu, haramnya full gitu. Haram jadah. Iya udah. Ya kayak begitu, maksudnya bener-bener ya dari uang setan ya buat jin lagi gitu kan. Dipakai digunain buat kayak gitu-gitu sampai udah mentok. Udah mulai agak capek nih sebenarnya gitu. Tapi apalagi yang gue cari di dunia itu udah sering terpikirkan tuh begitu. Jadi kalau misalkan malam-malam nih kita party kan, kadang-kadang jam 8 pagi kita baru pulang tuh. Jam 8 pagi itu kan artinya belum tidur dari semalam gitu kan. Bener-bener dari malam jalan jam 10 malam, setiap malam tuh udah pakai sepatu aja udah datang ke arah kota sana. Everyday itu? Everyday, hampir everyday. Sampai teman-teman saya tuh sampai udah ngerasa wah udah nggak bisa lagi nih, udah nggak mau ngedeket sama saya, udah keterlaluan gitu ngeliat saya tuh kayaknya nih orang udah keterlaluan nih katanya, udah nggak bisa, udah rusuh banget hidupnya udah gitu, udah saking itunya. Nah akhirnya ya udah sampai hati saya tuh kalau udah selesai gitu saya bangun tidur, jadi kehidupan saya hari nanti saya bangun tidur tuh kalau udah mau maghrib. Jadi tidurnya pagi, jam 8 pagi, bangun tuh kalau udah mau maghrib. Maghrib makan, nyantai-nyantai sebentar, nonton TV segala macam, jam 10 udah jalan lagi, udah pakai sepatu lagi. Hari-hari udah begitu. Sampai di titik yang ya udah capek ya, kayaknya apa yang saya cari lagi dalam hidup dunia ini gitu. Ya udah akhirnya ya masuk penjara itulah awalnya itu. Awal saya melihat awalnya kan saya pasti ini juga nyesel kok kenapa begini tapi ketika udah mulai belajar agama gitu barulah saya ketemuin oh ini berarti yang saya cari dunia ini gitu. Jeda berapa lama bang sampai sadar di dalam itu waktu di penjara sampai akhirnya kepikiran kayaknya memang Islam nih jalan yang harus gue tempuh? Itu jedanya berapa lama? Itu dapat bener-bener dapat kenikmatan tuh agama Islamnya tuh pas jalanin puasa pertama itu. Enggak, sorry maksudnya sebelum masuk Islam. Maksudnya? Sebelum masuk Islam kan udah masuk penjara nih ya. Masuk penjara itu berapa lama waktu jedanya ketika abang akhirnya memutuskan oke, gue matang banget buat masuk Islam di tahun 2011 tadi. Oh iya, pas masuk penjara itu gue udah ngelihat orang-orang sholat kayak gitu, gue udah mulai apa namanya? Saya tuh udah mulai merasa kayaknya saya pengen belajar Islam deh. Udah mulai tuh. Karena di dalam satu ruangan kotak gini yang ya segini nih kita udah kurang lebih 23 orang bayangin tidur di tempat kayak gini. Jadi kita tidur yang sampai begini. Jadi bener tidur di triplek di bawah aspal sampai tidur gini. Bantalnya pakai aqua, airnya disetengahin begitu. Pokoknya jadi kita nggak ngelihat kegiatan apa-apa kecuali kalau ada orang sholat, orang ngaji. Udah itu aja yang kita lihat gitu. Kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Ya, ruangan kotak aja gimana? Kayak gitu. Nah pas saya ngeliat orang ngaji, orang sholat gitu udah mulai tertarik saya itu. Udah mulai tertarik untuk bisa, tapi baca-baca buku panduan sholat kayak gitu udah mulai itu saya tuh. Nah pas pindah ke rutan itu baru tuh orang yang ada mas-mas yang aktivis Muhammadiyah itu yang nyaranin saya udah kamu bener-bener diikrarin aja di itu gitu. Di masjid akhirnya udah diikrarkan di masjid sana gitu. Salemba. Iya. Orang masuk Islam itu otomatis nggak ada yang mulus kan bang? Iya benar. Pasti ujiannya banyak. Benar. Rintangannya banyak. Rintangan dan ujian apa yang paling berat menurut abang? Saya hidup di dalam penjara tuh kan orang hidup sama bandar narkoba sama apa. Sedangkan saya ketika belajar di dalam kan juga banyak orang-orang alim, ustadz-ustadznya itu dari luar dan lain-lain itu belajar tentang gimana sikap waro, menjaga dari perkara yang haram. Sedangkan saya hidup bersama para bandar narkoba yang kita tahu ya, uang dan hartanya itu benar-benar dari perkara yang begituan. Dan saya itu harus menahan kadang-kadang di fase yang 4 bulan saya nggak komunikasi sama orang tua saya itu, ya saya kadang minum air keran sampai 15 kilo tuh turun berat saya tuh saya ingat. Saya masuk tuh kan ditimbang tuh 75 kilo. Itu pas sampai ibu saya udah lama gak ketemu saya tuh sampai nangis ngeliat keadaan saya.
Akhirnya saya bilang nggak apa-apa mama, nggak usah sedih, saya bahagia sekarang. Saya bilang begitu. Saya sampai ngerasain tuh cerita-cerita tentang sahabat Abu Hurairah yang kelaparan sampai gemeter badan kayak gitu, karena saya menjaga gitu. Saya belajar nggak mau minta-minta sama orang. Saya nggak mau. Akhirnya saya berpikir lama-lama, oke, gimana nih cara ilhamnya, minta sama Allah, doa. Saya jual gorengan di dalam penjara itu. Kalau ada bapak petugas, Pak, ini gorengannya saya bantu jualin. Nah, tuh saya dapat uangnya itu 15. Karena untuk makan makanan yang ada di penjara itu, kalau untuk orang umum sebenarnya nggak layak. Makanan itu nggak layak, gitu. Maksudnya nggak, kalau kata orang Betawi nggak ketelen. Nggak ketelen tuh nasi cadong, nggak enak. Iya, bener-bener nggak enak. Pokoknya kehidupannya itu, jadi hari-hari itu ya udah pasti ketemu Indomie itu udah pasti mesti. Karena itu makanan yang paling murah gitu. Ya kayak gitu, untuk menjaga kayak gitunya tuh sulit banget gitu. Untuk menjaga dari perkara yang haram gitu. Ada orang ngasih ini uang kita nggak tahu, yang ngasih bandar narkoba kan. Tapi kita posisi lapar juga Allah uji kan. Akhirnya sampai saya tanya sama ulama, gimana hukumnya kayak gini, kalau kamu ragu-ragu gitu, kamu kasih aja orang non muslim katanya. Ya udah, saya kasih orang non muslim. Ya kalau orang non muslim kan dia nggak peduli dengan halal wal haram kan, dia nggak peduli. Ya kasih aja. Kalau kasih orang Islam jangan jadi mudorot buat tubuhnya dia. Itu saya ngejaga perkara-perkara kayak gitu tuh. Itu mujahadahnya luar biasa sekali, sampai kelaparan minum air keran saya jaga sampai habis badan saya kurus. Saya berpikir, oh ini cara Allah untuk menghilangkan daging-daging haram di tubuh saya. Udah itu sampai saya temuin begitu jawaban. Ya udah, jadi saya happy aja gitu. Tapi tadi ketika bahas ibu kan yang paling perasa sama kita. Dia ngeliat kondisi anaknya tuh drastis, nangis dengan keadaan gitu. Tapi ketika dengar jawaban yang luar biasa bijak dari abang tadi, ibu ada nggak kepikiran kayak emang anak gua, ada nggak sih ibu berpikir anak gua memang lebih baik masuk Islam ketimbang dulu dia masih Kristen tapi berantakan? Oh iya gitu. Jelas, karena saya kalau ketemu orang tua saya cium tangan, saya peluk orang tua saya. Itu adik saya nggak pernah begitu sama orang tua saya. Kok keluarga saya kan agak Amerika juga kayaknya, kayak metal kan. Maksudnya ya orang adik saya sama ibu saya ngomongnya gue lo, coba bayangin aja tuh. Jadi keluarga saya kayak gitu. Nah ketika ngelihat saya akhlaknya begitu, ketemu ibu saya cium tangan, dia pasti seneng lah. Ya gitu, maksudnya saya berasumsi dia pasti seneng dengan gue ngeliat berubah banget ini anak. Adik saya yang perempuan juga dia membela saya juga. Ya udahlah, emang tujuan orang tua kan bikin anaknya bahagia. Ya udah, kalau si Jojo udah bahagia, udah biarin aja tuh hidupnya dia kan. Ya udah, selesai gitu. Walaupun awal-awal ya saya nggak punya pendapatan uang dari mana-mana. Saya kelaparan kayak gitu-gitu. Kadang ya hampir puasa terus gitu kan. Saya jalanin itu. Kadang-kadang ada orang, ya kalau saya dagang gitu dalam penjara, orang tuh beli itu bukan karena misalnya mungkin makanan saya enak, karena kesian juga kali sama saya gitu. Dia beli dagangan saya karena saya kesian gitu ngeliat, ya kayak gitu lah. Ini masuk ke pertanyaan yang paling asik sebenarnya. Pertama kali convert kan masuk Islam tuh ibadah. Itu rasanya gimana, Bang? Karena kan saya muslim dari kecil ya. Jadi nggak pernah ngerasain itu gitu. Ya nangis aja, saya lebih sering nangis gitu, masih lebih ngerasain nikmat. Oh ternyata saya benar-benar kayak ngerasain ya ayat tentang fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat kata Allah tuh. Saya benar-benar ngerasain saya benar-benar dekat sama Allah banget gitu. Saya jadi mudah untuk ibadah gitu, baca Al-Quran, saya belajar Al-Quran, saya belajar dari Iqra kan saya kan. Jadi di samping saya nih ada orang yang tukang rampok, badannya gede, bacanya Jadi saya belajar dari bener-bener dari ini. Saya duduk di samping mau orang-orang bapak-bapak udah umur 50 tahun, ada yang 60, ada yang udah 65, udah beruban, udah sebentar lagi ke kuburan itu bapak-bapak. Baru belajar Iqra dia di dalam. Jadi saya kadang-kadang saya berpikir, ya mungkin aja Allah sayang sama dia, kirim supaya dia sebelum meninggalkan dunia ini ya dia bisa baca Quran gitu kan, minimal gitu kan. Hikmahnya dia masuk penjara, ya udah saya belajar dari situ, dari awal, dari dasar. Saya kan ada program santri itu per 3 bulan. Jadi itu untuk bayar santrinya aja saya dibayarin sama orang. Ya udah, nanti saya yang bayarin aja, ini punyanya si Yusuf, saya bayarin kasih baju koko kan, kasih sarung apa segala macam. Nah terus abis itu setelah lulus 3 bulan
itu lagi ikut yang tahap lagi. Saya udah bisa baca sampai Qur'an 6, udah bisa nih tahap Al-Quran. Saya belajar Al-Quran 3 bulan lagi. Setelah baca Al-Quran 3 bulan lagi, baru setelah itu saya belajar tentang tafsir Al-Quran tuh. Nah, sampai pas 1 tahun terakhir saya sebelum pulang, saya disuruh ngajar di situ. Nah, ngajar sejarah Islam, karena itu kan saya emang kesukaan saya. Itu? Iya. Wow. Dulu santri saya ada kurang lebih 100 orang lah saya ngajar tuh di dalam. Iya. Ada salah satu santri saya tuh ini waria di Taman Lawang. Jadi kasusnya tuh dia berantem sesama waria itu gara-gara rebutan pelanggan di Taman Lawang situ, dia berantem. Yang paling kesian tuh dia pernah ngadu sama saya kan. Ya namanya kita ngajar kan orang panggil ustadz aja gitu kan. Ustadz saya nggak mau belajar lagi, kenapa? Iya saya diledekin. Kan orang kalau namanya ngaji kan belajar duduknya gini kan. Dia duduknya gini. Dia duduknya gini. Gini gitu sampai gitu. Saya bilang kamu nggak duduknya bener. Saya bilang duduknya bener. Ya udah, dia dikata-katain mulu gitu. Maksudnya emang karena ya wujudnya kayak perempuan lah gitu kan. Maksudnya. Ya terus ya udah kamu yang penting belajar aja, saya bilang gitu. Yang penting niat untuk mencari ridho Allah. Saya bilang untuk kepahaman kamu tentang ilmu agama. Ya udah saya ngajar itu sampai 1 tahun terakhir. Pas saya pulang saya masih dipanggil, masih dibilang, Yusuf kamu tetap ngajar lagi di sini, punya waktu nggak? Saya bilang, ya insya Allah saya bisa Pak. Saya belum ada pekerjaan juga. Nah itu pas ya setelah di kehidupan di luar tuh kan, yang agak ujiannya itu kan saya harus ngerakit hidup lagi ya. Tapi saya ingat, tapi saya ingat guru saya, kamu belajar agama, kamu ngajar agama itu, kamu bukan untuk cari dunia, dan kamu tuh bukan supaya untuk jadi ustadz atau apa. Jadi orang umum pun gak hina kamu katanya kalau kamu belajar agama. Jadi ketika itu ya udah saya mulai kerja kantoran kayak gitu-gitu. Cuma hati kecil saya tuh kayak saya ninggalin kebiasaan saya yang untuk silaturahim dakwah gitu ke penjara-penjara. Sampai saya minta izin gitu kan sama pihak kantor, saya izin kayak gini. Nah sampai ini sekarang saya kerja di kantor yang di Pejaten ini, apa namanya, ya saya selalu mengajukan klausul kontrak kerja saya itu selalu, saya kalau misalkan ada panggilan untuk tausiah untuk dakwah gitu diizinin ya. Dia bilang ya udah. Ya sampai ya kalau kayak gini-gini misalkan jam kerja atau apa ya mereka alhamdulillah sangat mendukung gitu. Ya asal kita bilang dari awal kan, kita pas bilang kayak gitu, karena saya bilang ya apa sih saya cari, ya memang saya punya tanggung jawab, saya punya anak 1, istri saya 1, anak saya 3 gitu kan. Ya saya memang punya tanggung jawab untuk sekolahkan anak, biaya ya itu nggak dipungkiri juga kan sebagai tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga. Tapi di sisi lain saya juga hidup saya tuh sejak masuk Islam tuh sebenarnya saya udah dedikasikan, saya mau dakwah gitu sebenarnya. Nah cuma memang ya biasa lah kayak umumnya dai temu balik lain, ujiannya Allah kan biasa kasih ekonomi kan, rumah masih ngontrak ya kayak gitulah. Kontraktor ya Bang ya? Ya biasa kontraktor. Ya kayak gitulah biasa ujian-ujiannya itu. Makanya kayak tadi kita ngobrol-ngobrol tuh gimana teman-teman mualaf kalau ada yang mewadahi kayak gitu-gitu kan, itu harus kayak gitu karena harus diperhatikan tentang keperluannya di hari-hari kan. Karena ujian orang ketika masuk Islam tuh, dia tuh kalau udah awal-awal udah semangat agama, ya kalau setan datang kan dia juga pasti bisa digoda setan kan. Pasti. Selain para nabi kan, semua manusia bahkan sahabat nabi pun pasti bisa digoda sama setan, pasti digoda. Kamu tuh jangan belajar agama terus, kamu cari uang buat ini apa. Nah, seperti itu. Sedangkan mereka itu belum belajar sampai benar-benar menguasai gitu tentang rukun, dari mulai toharoh, rukun wudhu, rukun sholat, segala macam tentang rukun Islam, rukun iman, semuanya itu dasar-dasar Islam itu. Ya sedang mereka udah harus memikirkan ya gimana makan gue gitu, nanti keperluan gue gimana untuk sampo, sabun segala macam. Makanya itu kan badan-badan seperti mualaf itu, saya dari dulu juga mikirkan juga begitu, harusnya tuh ada gitu orang-orang yang mau memikirkan orang-orang yang baru masuk Islam. Karena saya kayak begitu dulu. Maksudnya sebenarnya kalau minta gitu mudah aja, banyak orang simpati gitu sama saya, alhamdulillah gitu. Cuma kayaknya untuk minta-minta itu kan kata Nabi SAW, barang siapa orang yang membuka pintu minta-minta kan Allah akan datangkan kefakiran dalam kehidupannya.
Maka ya udah mendingan bertahan gitu. Padahal dalam Al-Quran kan Allah juga ceritain ada orang yang sebenarnya dia butuh kan sholat tapi dia nggak minta. Nah itu saya belajar aja ngamal Al-Quran gitu. Saya butuh, saya makan, saya nggak ada, tapi saya nggak mau ngomong sama orang. Ya tinggal apa-apa ya diminta aja sama Allah gitu. Kalau nggak ada air ya udah air keran saya makan gitu. Saya minum. Kalau makan ya udah apa yang Allah datangkan buat saya selama itu yang ngasih saya, misalkan kadang ada dari dokter, dari perawat gitu, atau dari jamaah masjid ngasih ya saya terima. Tapi kalau yang ngasih itu bandar narkoba gitu-gitu, saya sangat menjaga sekali gitu hal-hal kayak gitu. Ya itu yang kemungkinan akan lebih sulit bagi mualaf yang baru ketika ia menerima harta dari siapapun akan diterima karena ilmunya belum sampai kayak Bang tadi kan. Iya, makanya itu memang beda-beda ini sih ya, maksudnya beda-beda pemahamannya. Karena teman-teman ini mesti dibekali juga dengan ilmu. Nah, ketika dia tuh pada belajar ilmunya itu, harusnya orang-orang Islam tuh harus memikirkan tentang kehidupan dia. Yep. Mulai dari makannya. Jadi dia nggak fokus sama yang lain-lain. Kayak saya pernah, setelah saya udah ngajar, saya belajar tentang hadis, saya mau belajar ilmu nahwu shorof waktu itu. Bahasa Arab berarti ya? Ya, belajar nahwu shorof dari kitab dasar 7 Rumiyah, tasrifan, kitab-kitab begitulah nahwu shorof. Saya belajar di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro sana di Magetan. Temboro. Ya, saya belajar di sana sama istri saya. Waktu itu saya pulang tuh kan, ya tadinya kan sama ayah saya nggak akur apa-apa. Tapi itu kan sama awal aja ujian. Saya pulang itu malah Allah datang karena saya nggak mau harta orang tua saya apa-apa. Tapi pulang ibu saya belikan saya motor baru. Ayah saya, alhamdulillah keluarga saya bukan orang kaya tapi cukup aja gitu. Punya mobil satu mobilnya kasih ke saya itu. Kata ayah saya, udah kamu mobil buat kamu aja katanya, buat kamu kerja atau apa. Saya dikasih mobil, saya punya motor, adik saya beliin saya HP iPhone. Gitu. Jadi saya nggak mikirin waktu di dalam penjara nanti saya pulang punya apa. Saya nggak pernah mikirin. Sama sekali nggak ada pikiran. Saya mikirin itu. Yang saya pikirin gimana saya nggak balik lagi ke dunia saya yang dulu. Gimana saya bisa dakwah nanti di luar, gimana saya bisa kasih manfaat dan juga otak saya itu waktu itu langkah awalnya saya harus nikah. Nah kayak gitu. Untuk menjaga semua itu langkah awalnya saya harus nikah supaya saya jadi punya tanggung jawab. Nah, udahlah. Akhirnya saya ketemu istri saya itu di dalam penjara. Jadi istri saya tuh lagi menjenguk saudaranya. Jadi saudaranya lagi jenguk saudaranya itu. Pas ketemu, ya saya senang aja. Saya bilang sama ibunya, Bu, mau nggak saya nikahin anaknya nanti kalau saya itu. Waktu itu istri saya masih 15 tahun waktu itu. Oke. Saya bilang pas saya bebas itu kan sekitar dia umurnya mungkin kurang lebih 17 tahun kalau nggak salah. Ya udah, terus saya bilang mau nggak nikahin, ya udah akhirnya dinikahin. Wah, saya nikah pas pulang penjara itu 4 bulan kalau nggak salah kurang lebih, setelah 4 apa 6 bulan kurang lebih. Itu saya waktu itu cuma modal saya kerja, gaji saya waktu itu UMR tahun 2014 tuh 2,8 UMR Jakarta. Saya kerja 2,8 ya 800 buat operasional saya bilang saya cuma punya uang 2 juta. Saya mau nikah. Jadi saya nikah sama istri saya, alhamdulillah. Saya kasih ibu saya 1 juta buat saya bilang 1 juta. Saya punya mahar 1 juta nih, 1 jutanya sisanya saya buat makan-makan. Karena ibu saya kesian ngeliat saya, kok kamu nikah nih anak orang, kamu gampangin aja gini-gini. Ya orang dia mau kok. Saya cuma punya gini, kalau nggak mau ya nggak apa-apa saya bilang. Ya akhirnya ibu saya tuh beliin cincin apa karena ngerasa kesian gitu. Kok kamu ngegampangin anak orang gitu. Saya bilang, iya kan saya nawarin dia, kalau nggak mau kan tuh hak dia. Saya bilang, ya dia mau nikah sama saya udah jadi saya nikah 2 juta aja tuh modal saya. Dan masya Allah keluarganya terima ya? Terima, alhamdulillah. Ya karena kan kita kan saya mikirnya selama di penjara itu saya pikirkan tentang kehidupan apa segala macam. Saya bilang prinsip hidup saya sampai sekarang, selama saya punya Allah saya pasti punya segala-galanya. Gitu. Walaupun saya nggak punya rumah, tapi intinya saya tidur di dalam rumah. Saya nggak punya mobil, saya sering naik mobil gitu loh. Jadi intinya selama saya punya Allah, saya pasti punya segala-galanya di dunia ini. Walaupun cuma ya kan uang 2 juta aja malah orang mikir mana bisa. Nah teman-teman saya yang datang itu ketika saya nikah itu di dalam rumah itu saya undang, dia baru tahu nikah kayak gini ya, simple ya, berkah ya begini. Ya kayak gini Islam ngajarin nikah. Yang penting tetap kabarin tetangga, ajak makan, masak.
Udah selesai saya bilang. Gitu. Sampai teman-teman yang lain ya di tahun itu banyak yang menikah juga gitu gara-gara ngelihat saya menikah kok mudah ternyata nikah itu. Saya bilang iya udah. Tapi kalau misalkan kamu punya kemampuan lebih ya jangan berlaku kayak saya juga. Saya bilang gitu. Ya kalau kamu bisa nikahan di tempat yang lebih bagus untuk memuliakan wanita kamu gitu, calon istri kamu, ya muliakanlah. Kalau saya kan memang seadanya segitu gitu loh. Saya harus nikah dan saya ada segitu, ya udah saya harus berlaku seperti itu dan istri saya mau gitu. Tapi kalau kamu berlaku seperti saya kepada calon istri kamu gitu, teman-teman saya bilangin, ya belum tentu mau kan. Masih kan ya sesuai kemampuan aja, saya bilang gitu. Nah terus ini Bang, kisah yang paling menarik dan yang paling indah ketika masuk Islam. Itu pertama kali saya buka puasa, pertama kali itu saya langsung nangis. Saya ingat di masjid itu kan dibagikan korma tuh, korma 3 sama teh manis anget. Jadi saya buka cuma pakai itu aja. Tapi ketika saya pertama kali saya nengguk korma terus ngeliat teh manis anget, saya langsung nangis. Kenapa? Pertama kali saya puasa itu saya ngerasain, ya Allah nikmat banget gitu kayaknya. Itu merasa benar-benar dekat sama Allah. Saya nangis langsung. Pas pertama kali saya masih ingat rasa masuk makanan itu, kurma itu paling kurma yang mungkin nggak mahal harganya, tapi momen itu adalah pertama kali saya buka puasa pertama kali di bulan suci Ramadan. Itu pertama kali saya langsung nangis, minum teh manis anget, cuma minum itu udah cukup itu. Saya sholat tarawih selesai apa, kayaknya saya sampai nggak mikirin makan lagi gitu. Jadi saya hari-hari udah baca Quran aja, belajar, duduk di majelis. Di dalam tuh kan banyak ustaz-ustaz juga yang ngajar gitu. Ya udah itu paling best moment sih menurut saya. Itu benar-benar saya tuh ngerasa, ya Allah nikmat banget nih hidup nih. Ternyata saya dulu makan tempat makan mana aja saya datengin, mungkin restoran-restoran seafood apa segala macam, tapi nggak ada ngalahin nikmatnya ini saya bilang. Itu kurma cuma sama teh manis anget tuh nggak ada nih, ini paling nikmat saya bilang makannya. Ya udah itulah best moment hidup saya tuh. Itu adalah best moment yang paling indah setelah masuk. Paling indah itu. Hal yang paling buruknya apa Bang? Hal yang paling buruknya nggak ada sih, saya nggak merasa. Kalau saya dihina-hina kayak gitu-gitu, dibilang teroris itu mah hal biasa itu. Biasa ya? Sering, ya maksudnya orang seperti bukan dari keluarga, kamu kalau jadi orang Islam yang biasa aja gitu kan, ngeliat penampilan saya begini. Ya itu ustaz-ustaz di TV nggak kayak kamu juga tuh katanya gitu kan. Ustaz-ustaz di TV itu biasa aja, nggak jenggotan gitu, biasa aja gitu. Saya bilang, ya nggak apa-apa, emang saya senangnya begini. Saya bilang begitu kan. Ya maksudnya saya terkadang saya menyembunyikan sesuatu, apa maksud saya berpakaian begini, kenapa saya berpakaian sunnah tuh, karena mungkin mereka belum paham gitu. Sampai nanti suatu saat insya Allah saya akan terangkan gitu kenapa begitu. Ya cibiran-cibiran sih biasa sih. Maksudnya di kadang-kadang teman-teman munculkan, oh terlalu berlebihan agamanya apa segala macam. Saya bilang ya nggak masalah juga. Saya bilang kan ya saya memang lagi cari teman-teman yang benar-benar pengen bisa bimbing saya bisa bimbing orang bisa bimbing saya juga. Jadi sama-sama belajar gitu kan, untuk benar-benar istiqomah di jalan Allah gitu. Oke Bang, mungkin sebelum kita closing, saya mau minta terakhir pesan Abang buat teman-teman kaum muslimin maupun mualaf yang baru mengenal Islam. Intinya ya kita nih hidup di dunia ini harus senantiasa ingat kepada Allah. Karena kan pangkal daripada semua ibadah itu kan ingat kepada Allah. Jadi dalam setiap melakukan apapun kita ingat sama Allah. Kayak mau nikah, kayak misalnya anak muda nih mau nikah, maka pertama kali harus dalam otaknya dia itu bagaimana dia bermusyawarah sama Allah. Seperti dia sholat istikharah kan, Nabi ajarin kan, kalau kita mau menentukan pilihan, mau menikah, walaupun nih udah datang nih misalkan, ini seorang Masya Allah, ini ada calon ustazah gitu, wow Masya Allah soleha gitu, datang, wah udah pasti nih saya, tapi belum tentu baik buat kehidupan dunia akhirat kita. Nah itu kalau jenjang kayak gitu gimana? Kita sholat istikharah. Soal istikharah, kalau kita mau kerja, misal kita ada kerja, ada pilihan kerja, kita misalkan ini ada
di jalan dakwah terus ada pilihan kerja, sholat istikharah dulu, minta petunjuk sama Allah. Jadi apa-apa tuh kita harus dahuluin Allah deh pokoknya deh, karena kita nggak tahu apa-apa dalam kehidupan dunia ini gitu. Kalau kita bergaul gitu dengan orang yang benar-benar bisa mengingatkan kita kepada Allah gitu, bisa benar-benar kita bergaul sama orang. Kalau kita intinya dalam kehidupan dunia ini, kalau kita nggak jadi dai, kita akan jadi mad'u. Jadi artinya kalau kita dalam satu circle tongkrongan tuh, kalau kita nggak ngajak orang ngedakwain orang, maka kita akan didakwain sama orang itu. Jadi dimanapun kita dakwakan dakwah secara iman, dakwakan tauhid, kita dakwakan tentang ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak, kita ajarin semua tuh orang. Apalagi orang-orang yang belum beribadah, kayak misalkan saya jalan ya sama orang-orang yang jalan kerja, saya jalan ke Bandung kayak misalnya kemarin, saya kasih tahu sama dia sholat jamak qashar. Wah, sholat ini bisa begini. Iya, saya kasih tahu. Kalau sama orang umum kita harus kasih tahu kemudahan-kemudahan Islam gitu. Iya, ini ada jarak safarnya menurut ulama kurang lebih 83 atau 84 km. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i ini boleh sholat jamak qashar. Jadi sholat zuhurnya, sholat asarnya ditarik di zuhur itu jamak takdim. Kalau nanti kita sibuk di zuhurnya bisa di jamak takhir, kita kerjakan di asar. Ini bisa di qashar juga, diringkas 2 rakaat. Oh, mudah ya. Jadi sehingga orang melihat Islam tuh kemudahan-kemudahan aja. Sebagaimana Nabi kalau ngeliat orang-orang yang baru masuk Islam, baru tertarik agama, ngasihnya kemudahan aja. Nggak pernah ngasih yang repot-repot. Tapi kalau sama ustadz itu sama apa, kasih ancaman kalau perlu. Antum sibuk sama dunia, hati-hati, kelindes dunia. Kayak gitu boleh. Saya kadang sama teman saya kalau saya terlalu sibuk gitu, jangan sibuk dunia mulu kayak gitu. Kita harus terima. Tapi kalau sama orang umum jangan kita kayak gitu. Kalau sama teman-teman yang baru belajar Islam, kita senantiasa memberikan bahwa Islam tuh agama yang mudah sebenarnya. Ya kan, ad-dinu yusrun. Agama tuh mudah sebenarnya. Agama tuh mudah. Kita harus kasih tahu kemudahan-kemudahan dalam Islam. Gitu. Nah, kayak gitu, kayak misalkan ngasih tahu kita harus, itu kan secara nggak langsung saya dakwah juga. Saya menerangkan, dia nanya, "Kok kamu nggak sholat asar?" "Oh, tadi saya udah sholat. Sholat asarnya saya tarik jamak takdim." Baru kita terangkan sama dia kan. Jadi dalam Islam tuh ada namanya sholat, ya, kita punya kewajiban sholat 5 waktu. Tapi kalau kita sedang jadi musafir, sedang safar, yang jaraknya ketentuannya dari ulama 83 km, 84 km kurang lebih, nah, kita sudah digolongkan musafir selama beberapa hari. Nah, kita terangkan sama dia, kita harus belajar juga perkara-perkara fardu. Supaya kita nanti jadi penyampai agama juga. Jadi kita belajar bukan, pertama wajib untuk diri kita sendiri kan. Habis itu kalau kita punya anak istri, ya kita harus pikirkan anak istri kita supaya paham agama. Ya setelah itu baru kita terangkan pada orang-orang umum, teman-teman kita, teman kerja siapa, kita harus terangkan agama kepada mereka. Bagaimana ibaratnya kayak teman-teman saya ini udah sebandel-bandelnya, dia masih ketemu teman lama, saya masih minum khamar, masih narkoba. Saya pesan terakhir saya bilang gini, pesan terakhir saya, kamu jangan tinggal agamis, jangan jadi orang kafir loh pokoknya gitu. Sampai hari terakhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya bilang, kamu jangan sekali-sekali meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Udah deh, saya bilang pesan terakhir saya. Kalau udah kita ngasih tahu udah macam-macam nih orang, dia masih gini juga, udah terakhir. Bandel boleh ada batasan lo kapan? Dia bilang, udah, lu jangan pernah lo jadi seorang yang murtad, pindah agama, karena ini perkara yang hak. Ini menentukan nasib tentang kehidupan setelah kematian lo yang panjang. Udah, intinya begitu. Masya Allah. Jadi kalau orang, kita ngajakin orangnya harus sabar. Kita ajarkan dia supaya mengerjakan kewajiban sholat, puasa. Kalau udah terakhir kita udah, kita kasih tahu, jaga iman Islam. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya pasti masuk surga. Allah pasti jamin masuk surga. Masya Allah. Ya. Jadi intinya berikan kemudahan. Poinnya itu yang saya ambil konklusinya, kesimpulannya bahwa setiap dari kita itu adalah dai. Ya Bang. Kita sebagai seorang muslim punya beban dakwah di pundak kita. Iya, benar. Apapun pekerjaan kita, tetaplah berdakwah. Benar. Dan harapan besar juga dari kita, Yayasan Baitul Maqdis, semoga ke depan bisa ada kerjasama antara kami dan Bang Jojo terkait masalah mu'alaf, mudah-mudahan insya Allah. Karena saya melihat kepedulian Bang Jojo terkait mu'alaf kayaknya luar biasa responnya, Masya Allah. Barakallahu fikum, Bang. Jazakallah khair. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ada qafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah.